Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat-sahabat yang telah memberikan like, komen, dan mensubscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat-sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Di sebuah kisah misteri kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh salah seorang sahabat sebuah kisah misteri yang berada di Jawa Timur. Doni membagikan sebuah kisah misteri yang terjadi di tahun 2009 yang lalu, yang mana salah seorang tetangga dari Doni ini melakukan ritual pesugihan yang menumbalkan istrinya. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Video yang barusan sahabat saksikan di intro yang baru saja berlalu ini adalah cuplikan video lokasi pemakaman almarhum Datuk Rangkayo Hitam, yang mana di video sebelumnya saya sudah menceritakan kisah dari almarhum Datuk Rangkayo Hitam live pada malam hari di lokasi pemakaman Datuk Rangkayo Hitam. Jadi untuk sahabat-sahabat yang belum mendengarkan kisahnya, link video sudah saya siapkan di box deskripsi. Dan kali ini kisah yang akan saya bagikan adalah sebuah kisah pesugihan jabatan yang menumbalkan istrinya. Doni membagikan cerita ini kepada saya untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat semua. Namun nama tokoh dalam kisah ini sudah dirubah sesuai keinginan dari Doni. Kejadian ini terjadi di tahun 2009 yang lalu. Salah seorang di sini kita sebut saja dengan nama Pak Yono adalah seorang pegawai di perusahaan swasta. Pak Yono yang saat itu masih berusia sekitar 41 tahun, memiliki seorang istri dan memiliki 3 orang anak. Pak Yono yang bekerja di perusahaan itu awalnya hanya menjadi seorang staf bawahan lah, Doni mengatakan seperti itu. Dan istri dari Pak Yono ini kita sebut saja dengan nama Bu Yuni. Bu Yuni adalah seorang ibu rumah tangga yang baik sekali. Doni menceritakan kalau dia tahu persis kisah ini karena Pak Yono dan Bu Yuni ini tinggal satu RT dengan Doni. Nah, dia tahu sekali ya, kisah kelam dari Pak Yono yang tadinya adalah seorang pengangguran, baru bekerja di perusahaan itu sekitar 5 tahun dan sering mengeluhkan kalau dia itu ingin sekali mendapatkan jabatan yang bagus di perusahaan tersebut. Namun ya, orang-orang yang mendengar cerita Pak Yono ini mengatakan, yo terima aja lah Pak, apa yang kamu dapat sekarang tuh kamu syukurin. Kamu mau jadi bos di sana, mau jadi atasan di sana, jenjang pendidikan kamu aja ya cuman lulus SMA, ya nggak mungkin lah. Kecuali kamu berkuliah, kamu memiliki titel, kamu bisa lah ya diangkat menjadi staf yang berkepentingan di perusahaan itu. Namun di sini Pak Yono ini orangnya ngeyel.
Ya, dia mengatakan, yo, aku 5 tahun kerja di perusahaan itu, aku ya loyalitasku tinggi, tapi ya mungkin bos nggak ngelihat, tapi aku yakin suatu saat nanti jabatanku akan tinggi, segala usaha lah nanti akan aku lakukan, aku kepingin banget jadi orang sukses. Nah, ya warga yang mendengarkan apa yang dikatakan Pak Yono itu ya wajar-wajar aja lah. Keinginan seorang pekerja itu ya memang jenjang karir lah yang dituju, karena ketika jenjang karir itu sudah tinggi, otomatis penghasilannya pun akan jauh lebih besar. Dan di sini istri dari Pak Yono ini, Bu Yuni, dikenal warga itu adalah seorang ibu-ibu yang sangat baik sekali, sangat ramah. Ya, boleh dikatakan Doni pada saat itu berusia ya 22 tahun di tahun 2009. Rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah Pak Yono. Jarang sekali terdengar keributan di rumah tersebut. Ya, Pak Yono ini berantem sama Bu Yuni itu ya boleh dikatakan nggak pernah lah. Jadi setelah beberapa tahun Pak Yono ini bekerja sekitar 5 tahun. Nah, ada sebuah kejadian yang membuat warga ini kembali ingat apa yang dikatakan Pak Yono. Kalau suatu hari nanti dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan jabatan di kantornya. Sekitar tahun 2011, karir Pak Yono ini naik sangat drastis sekali. Yang tadinya hanya menjadi staf bawahan, sekarang dia sudah menjadi salah seorang petinggi di perusahaan tersebut. Warga ya kaget juga. Ada juga yang mengatakan, wah gila ya Pak Yono. Keyakinannya, kerja kerasnya sekarang sudah terbayar. Dan beberapa warga pun ada yang sedikit curiga. Ya karena nggak semudah itulah di perusahaan swasta. Yang jelas orang-orang yang ada di sana, orang-orang terpilih, nggak gampang untuk menjadi petinggi yang ada di sana. Sedangkan Pak Yono ini mereka tahu semua, latar belakangnya tahu semua. Sebelum bekerja di perusahaan itu ya Pak Yono ini cuma menghabiskan waktu di pangkalan ojek. Bukan ngojek, tapi ya cuma sekedar nongkrong, cuma sekedar ngegosip. Nah, tapi kalau melihat tetangga senang, orang-orang yang ada di sana pun ikut senang, tapi tidak semua orang yang ada di sana senang dengan keberhasilan Pak Yono. Dan pada suatu hari ketika Pak Yono ini karirnya sudah tinggi, yang tadinya dia ke kantor cuma naik angkot, sekarang sudah membeli sebuah mobil pribadi. Saat itu mobil yang dibeli Pak Yono ini tidak tergolong mobil yang mahal lah, mobil yang standar lah. Warga pun ya melihat aktivitas Pak Yono memang sangat sibuk sekali. Karena karirnya tadi ya, pekerjaannya tadi sudah menjadi seorang petinggi lah, orang penting di perusahaan itu. Dan pada suatu hari ini Bu Yuni ini ya, menceritakan pengalamannya ketika diajak Pak Yono pergi ke sebuah tempat. Nah, beberapa ibu-ibu yang ada di sana pun diceritakan oleh Bu Yuni. Kalau beberapa tahun belakangan ini Pak Yono ini sering sekali mengajak Bu Yuni pergi berziarah ke Gunung Kawi. Jadi di Gunung Kawi, Bu Yuni mengatakan ada sebuah seperti tempat. Bu Yuni ya tidak menggambarkan tempat itu seperti apa. Ketika ditanya ke Pak Yono, kita mau kemana Pak? Kita mau pergi berziarah, kita berdoa di sini agar apa yang aku usahakan sekarang bisa terkabul, cepat terkabul. Dan Bu Yuni ini adalah seorang istri yang manut-manut aja. Ketika diajak sama Pak Yono ya dia pergi aja. Kurang lebih selama 2 tahun belakangan ini 3 kali mereka pergi ke sana. Nggak tahu apa yang dilakukan Pak Yono di sana. Bu Yuni ini cuma memperhatikan dari jauh. Nah, Pak Yono ditemani oleh salah seorang aki-aki tua, dia bilang. Ya, parubaya lah, hampir 65 tahun lah usianya. Dan Pak Yono menyebut aki-aki itu dengan sebutan si Mbah. Nah, Bu Yuni berpikir, mungkin itu adalah teman suamiku yang tahu tempat ini. Nah, jadi setelah beberapa tahun, ya, Pak Yono ini sudah berhasil. Kehidupannya sudah sangat jauh berubah drastis. Sebuah kejadian menimpa Bu Yuni. Di rumah Pak Yono dan Bu Yuni sedang dilakukan acara syukuran. Syukuran anak bungsunya. Ya, anak bungsu dari Bu Yuni ini sunatan. Nah, di sini ya Doni juga ada di sana. Dan ketika seluruh acara sudah selesai,
kurang lebih hampir jam 5 sore. Tamu undangan sudah pulang semua. Bu Yuni yang hari itu memang terlihat sangat kelelahan sekali. Ya, karena dia sebagai tuan rumah, dia menyambut tamu, mempersiapkan semuanya, mengontrol acara sampai dengan selesai di jam 5 sore hari itu. Warga sekitar, tetangga sekitar masih berkumpul di kediaman Bu Yuni dan Pak Yono. Bu Yuni yang berjalan dari luar, dari tempat acara, masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba jatuh dan langsung meninggal dunia di tempat. Warga yang melihat itu langsung panik, langsung berteriak memanggil Pak Yono. Pak Yono, Bu Yuni pingsan Pak, Bu Yuni pingsan. Tapi ketika Pak Yono datang, melihat istrinya sedang terbaring di lantai dengan keadaan yang sudah tidak bernyawa lagi. Dia nggak panik, dia cuma memeriksa nadinya, memeriksa napas dan mengatakan, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istriku sudah meninggal. Nah, warga yang ada di sana tuh kaget. Langsung memeriksa denyut nadi dari almarhum Bu Yuni dan memang ternyata Bu Yuni sudah nggak ada lagi. Beliau sudah meninggal dunia. Nah, pada sore hari itu, warga kembali berkumpul untuk melihat kondisi jenazah dari Bu Yuni. Sama sekali dari jenazah itu tidak terlihat hal yang aneh. Nah, Doni mengatakan, selama dia mengenal Bu Yuni, Doni ini sama sekali tidak mengetahui kalau Bu Yuni ini punya riwayat penyakit yang berbahaya. Setahu warga sekitar, Bu Yuni ini sehat-sehat saja. Nggak pernah lah ya terdengar kabar kalau Bu Yuni ini memiliki penyakit yang kronis. Ya, seperti jantung, seperti sesak napas dan lain-lain. Dan mereka kaget, heran kenapa Bu Yuni bisa meninggal dengan cara seperti itu. Ngejut lah. Ya, tiba-tiba jatuh langsung meninggal. Namun warga tidak berani berpikir yang aneh-aneh itu ya, karena kehidupan manusia sudah digariskan oleh Sang Pencipta. Mereka hanya berpikir itu adalah jalannya Bu Yuni. Ketika ajal sudah menjemput, ke lubang semut pun kita bersembunyi, kita tidak akan bisa menghindari dari maut tersebut. Warga hanya berpikir seperti itu dan keesokan paginya, prosesi pemakaman Bu Yuni pun dilangsungkan. Namun, ada beberapa kejanggalan yang terjadi. Ketika di pemakaman, jenazah dari Bu Yuni ingin diturunkan ke makam, beberapa orang warga melihat kalau di dalam liang lahat itu, kan ada 3 orang, suaminya Pak Yono, anak dari Bu Yuni, anak pertamanya, dan masih ada salah seorang keluarga dari Bu Yuni yang turun ke liang lahat. Terlihat di dalam liang lahat itu, ya, Pak Yono tengah mengazani jenazah dari istrinya ini sebelum ditutup tanah. Ya, beberapa warga melihat kalau ada orang keempat yang berada di liang lahat, menggunakan jubah hitam namun wajahnya tidak terlihat. Dan warga yang melihat itu bukan 1 orang, ada 4 orang warga. Namun mereka berpikir, mereka beranggapan seperti ini ya, ini adalah lokasi pemakaman kuburan. Mungkin hal-hal seperti itu wajar terlihat, karena bukan 1 orang yang melihat, ya, 4 orang yang melihat. Jadi setelah prosesi pemakaman selesai pun, ya, warga pulang ke rumah masing-masing dan seperti biasa, pada malam harinya dilakukan pembacaan tahlil, pembacaan Yasin untuk almarhumah Bu Yuni. Nah, jadi setelah Bu Yuni ini meninggal, karir dari Pak Yono semakin gila-gilaan. Jabatan dari Pak Yono ini ya seperti kutu loncat. Dari posisi yang sekarang ya, sudah menjadi salah seorang yang penting lah memegang peranan di perusahaan itu. Ya, tiba-tiba pindah lagi ke divisi yang lain, ke yang lebih tinggi. Dan beberapa bulan kemudian pindah lagi untuk menjabat di salah satu divisi yang lebih tinggi lagi. Di sini warga curiga, kok Pak Yono ini karirnya semakin hari kok semakin bagus. Karena selain Pak Yono yang bekerja di perusahaan itu, ada salah seorang warga yang bekerja juga di sana sebagai cleaning service. Dia mengatakan, posisi Pak Yono yang sekarang, ya, dia menggeser salah seorang yang memiliki titel yang sangat tinggi. Nah,
Mereka pun heran, loh kok bisa? Sebenarnya apa sih kemampuan dari Pak Yono ini? Nah, disitulah warga ini mulai curiga, ya, mulai ingat lagi dengan cerita dari Bu Yuni. Karena selama 2 tahun belakangan ini, ketika Pak Yono yang sudah memiliki tekad yang sangat bulat, dia sempat mengatakan, apapun caranya akan aku lakukan demi mendapatkan jabatan di perusahaan itu. Nah, warga ini ingat kalau Bu Yuni pernah menceritakan, ya, mereka pernah 3 kali pergi ke Gunung Kawi, pergi ke sebuah petilasan, dan Pak Yono cuma mengatakan untuk berdoa. Nah, warga berpikir seperti ini karena banyak sekali ya rumor yang berkembang di masyarakat kalau Gunung Kawi itu tempat untuk mengambil pesugihan. Macam-macam pesugihan dapat dilakukan di sana, namun Allahu a'lam. Saya tidak mengatakan hal seperti itu, dan di sini saya hanya menceritakan saja kisah yang dikirimkan oleh sahabat kita Doni. Ya, saya nggak mau memastikan apakah Gunung Kawi itu benar tempat untuk melakukan pesugihan. Saya sama sekali tidak mengatakan itu. Dan warga yang sudah mulai curiga, mulai berbisik-bisik mengatakan kalau Pak Yono ini menumbalkan istrinya untuk ritual pesugihan sesat, pesugihan jabatan yang diambil oleh Pak Yono. Setelah 8 bulan Bu Yuni meninggal dunia, Pak Yono yang menjadi duda keren dengan harta yang cukup banyak, jabatan di perusahaan yang cukup tinggi, gaji yang diterimanya ya sangat besar sekali. Memiliki 3 orang anak yang sudah besar-besar, sudah tidak membebani dirinya lagi, sudah bisa merawat dirinya sendiri-sendiri. Nah, Pak Yono ini berniat untuk menikah lagi, dan Pak Yono kembali ke cinta masa lalunya. Jadi Doni mengatakan, menurut cerita dari warga, Pak Yono ini sebelum menikah dengan Bu Yuni memiliki pacar, yaitu Bu Sri. Nah, tapi cinta mereka ini ya kandas, karena pada saat itu orang tua dari Bu Sri ini menginginkan calon mantu itu adalah pegawai negeri. Sedangkan pada saat itu Pak Yono ini setelah selesai SMA, dia tuh nganggur, nggak memiliki pekerjaan, nggak punya biaya juga untuk kuliah. Cinta mereka pun kandas. Namun ya, Bu Sri ini menikah cuman beberapa tahun, kurang lebih sekitar 5 tahun lah menurut cerita dari warga, bercerai dengan suaminya tanpa memiliki 1 orang anak pun. Nah, ketika Pak Yono ini statusnya sudah duda dengan jabatan di perusahaan yang cukup tinggi, ya, Pak Yono ini kembali mendekati Bu Sri, dan pada suatu hari mereka berdua pun menikah. Acara digelar di rumah Bu Sri, namun acaranya tidak terlalu ramai, cuman keluarga dan kerabat saja. Tetangga-tetangga yang ada di sekitar sana diundang untuk melihat, menyaksikan prosesi pernikahan Pak Yono dan Bu Sri. Setelah menikah, Bu Sri pun tinggal bersama Pak Yono, mengurus ketiga orang anak Pak Yono ini. Namun Pak Yono yang sibuk kerja, dia jarang pulang, bahkan ya, sering menginap keluar kota. Ketika ditanya sama warga, diledek sama warga, gimana nih pengantin baru, kok sering ditinggal sama suaminya? Ya nggak tahu juga aku, ya bapaknya sibuk kerja, ini aja udah 2 hari nggak pulang-pulang, katanya keluar kota. Jangan-jangan ada simpenan lain kali, guyonan dari warga ini ya, meledek Bu Sri. Bu Sri cuma tersenyum, yo, nggak mungkin lah, Mas Yono tuh udah lama cinta sama aku, tapi ya baru sekarang kami diizinkan untuk menikah. Nah, jadi ya, Bu Sri ini memang sering ditinggal sama Pak Yono. Pak Yono nggak tahu pergi kemana, dan pada suatu hari ya, Pak Yono ini mendapat sebuah masalah di kantornya. Ya, salah seorang warga yang bekerja di tempat Pak Yono ini sebagai office boy, sebagai cleaning service, menceritakan kalau pada saat itu Pak Yono ini ada salah-salah hitungan. Jadi ya, tender yang dilakukan perusahaan itu bobrok karena salah hitung tadi ya, tekor. Nah, posisi Pak Yono sekarang ya, sudah di ujung tanduk. Bisa-bisa Pak Yono akan dipecat dan harus ya, ganti rugi karena keteledorannya. Dan disitulah Pak Yono mengajak istri keduanya
Bu Sri untuk pergi ke Gunung Kawi dengan alasan untuk berziarah, sama dengan apa yang dikatakannya kepada almarhumah istrinya yang lalu. Nah, jadi Bu Sri ini, karena warga sering menceritakan kalau Pak Yono ini melakukan pesugihan jabatan. Dia dari rumah ini sudah siap-siap, sudah wanti-wanti, takut nanti di sana terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan Bu Sri ini boleh dikatakan adalah seorang wanita yang soleha. Nah, mereka pun berangkat ke Gunung Kawi. Mereka berziarah ke sebuah tempat yang seperti petilasan. Kembali di situ, Bu Sri melihat kalau Pak Yono ini naik ke atas tempat itu bersama seorang aki-aki tua. Pak Yono menyebutnya dengan nama Mbah, dan di situ mereka melakukan sebuah ritual. Gak tahu ritual apa, Bu Sri cuma disuruh menunggu, jaraknya cukup jauh lah, karena tempat itu agak sedikit naik, baru sampai ke tempat mereka melakukan ritual. Bu Sri cuma memperhatikan apa yang mereka lakukan. Nah, setelah mereka turun, Pak Yono ini mengatakan, kamu tunggu di sini, Dek. Saya mau pergi sama si Mbah. Kamu tunggu di sini, kami pergi nggak bakal lama. Kamu tunggu di sini aja lah, duduk di sini aja, jangan kemana-mana. Biar saya nanti nggak susah nyari kamu. Dan Bu Sri mengatakan, iya mas, aku tunggu di sini. Dan Pak Yono beserta si Mbah ini, si aki-aki tua ini turun ke bawah, nggak tahu pergi kemana. Bu Sri yang memiliki rasa penasaran dan dia juga memiliki feeling nggak enak. Dia memiliki firasat apa yang dilakukan suaminya ini adalah sudah nyala. Melakukan ritual di tempat seperti itu Bu Sri mengatakan nggak baik. Nah, dia penasaran apa yang sebenarnya dilakukan oleh suamiku ini. Dia naik ke atas ke tempat Pak Yono dan si Mbah ini melakukan ritual, dan ternyata di dalam sesaji yang ada di sana, di dalam kembang setaman yang ada di nampan, ada foto dari Bu Sri. Nah, dia kaget melihat, loh ini kok foto aku? Kenapa foto aku ada di sini? Jadi Bu Sri melihat di sekitar, Pak Yono itu nggak ada. Dia langsung mengambil fotonya, langsung turun ke bawah. Nah, dia duduk lagi di tempat yang dia menunggu Pak Yono, dan beberapa saat kemudian Pak Yono dan si Mbah menghampiri Bu Sri, mengajaknya untuk pulang. Jadi setelah Pak Yono naik ke atas bukit itu lagi menemui Bu Sri, dia nggak pergi lagi ke tempat dia naruh sesaji itu. Dia langsung mengajak istrinya pulang, dan mereka pun pulang dan sampai ke rumah. Bu Sri yang sudah tahu kalau ada apa-apanya, Pak Yono ini bakal melakukan sesuatu hal yang tidak baik kepada dirinya. Dia meminta izin kepada Pak Yono untuk pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan ibu dari Bu Sri ini sakit. Mas, aku pulang ya. Aku mau jenguk ibuku dulu. Ya mungkin gak lama lah, paling lama 2 hari. Pak Yono pun mengatakan, yaudah kalau kamu mau pulang, tapi aku gak bisa nganter. Soalnya kerjaanku banyak banget, aku sibuk banget, dan sekarang juga aku lagi dalam masalah. Yowis gak apa-apa, kalau mas gak mau nganter, aku bisa pulang sendiri. Nah, setelah Bu Sri ini pulang ke rumah ibunya, dengan alasan kalau ibunya sakit, padahal ibunya sehat-sehat saja. Karena dia takut, takut kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, yang bakal membahayakan dirinya kalau sama-sama terus dengan Pak Yono. Dan foto yang ketemu di tempat pesugihan itu dibawa sama Bu Sri. Ketika sampai di rumah, Bu Sri ini memandangi fotonya, dan ketika dibalik, di belakang foto itu tertulis jelas nama, tanggal lahir, nama kedua orang tua Bu Sri itu tertulis di belakang foto itu. Nah, disitulah baru dia berpikir, ini pasti apa yang dikatakan warga ini benar. Suamiku, Mas Yono, menggunakan pesugihan jabatan, menumbalkan istri pertamanya untuk mendapatkan jabatan. Loh, ini foto aku ada di sana. Jangan-jangan aku yang bakal dijadikan tumbal selanjutnya. Karena ketakutan, Bu Sri ini menceritakan kepada ibunya, Bu, aku mau cerita sama ibu. Cerita apa, Nduk? Ini loh, ibu pernah dengar nggak tentang pesugihan yang numbalin istri? Emang ada apa? Ngapain kamu nanya-nanyain kayak gitu? Ya nggak baik lah. Suami kamu kerjanya bener, kerja di perusahaan, apik, bagus.
Ngapain kamu ngomongin hal seperti itu? Yo, menurut ibu sih bagus. Aku juga awalnya berpikir bagus. Tapi ya, aku mengalami sebuah kejadian aneh. Bu Sri menceritakan semua kepada ibunya, dan ibu dari Bu Sri ini yang memang dari awal ya, ketika Bu Sri dengan Pak Yono ini pacaran, dia nggak setuju karena ya Pak Yono ini nggak jelas juntrungannya. Dan ketika Pak Yono sudah berhasil, anaknya pun Sri sudah menjadi seorang janda, dia melihat keberhasilan Pak Yono ini ya, akhirnya setuju untuk menikahkan mereka berdua. Nah, ketika tahu kalau Pak Yono ini menggunakan pesugihan jabatan dan akan menumbalkan Sri, ya jelas dia marah besar. Wah, memang benar. Feelingku dari awal melihat anak itu tuh anak gak bener. Yo, kamu harus cepet-cepet, Nduk. Kamu datang ke rumah Pak D-mu, ceritakan semua. Ayo kita berangkat. Nah, kebetulan Pak D dari Bu Sri ini adalah seorang pembuka agama. Dia mengerti lah tentang hal seperti itu. Dia adalah seorang kelahiran Jawa. Dia sangat tahu tentang sejarah-sejarah, ilmu-ilmu hitam yang ada di Pulau Jawa, dan beliau pun masih keturunan dari wali Allah, salah satu wali yang ada di Pulau Jawa. Nah, mereka pun bergegas ya, ke rumah Pak D-nya Bu Sri. Nah, Pak D-nya ini adalah adik almarhum dari ayahnya Bu Sri. Di situ Pak D-nya Bu Sri ini kaget. Loh, kok tega-teganya ada manusia seperti suami kamu itu? Nah, kalau mendengar cerita dari kamu, Nduk, ya, kalau istri pertamanya itu meninggal ya, secara tiba-tiba, apalagi di tengah keramaian, yo, Pak D nggak mau suuzon juga. Tapi kalau menurut cerita, kalau kita menurut legenda yang ada di tanah Jawa ini, yo, itu bukan kematian yang wajar. Apalagi kamu cerita, ketika di liang lahat, ketika di pemakaman, beberapa warga melihat ada seorang yang menggunakan jubah hitam ikut masuk ke dalam liang lahat tersebut. Yo, kita sama-sama aja berdoa kepada Gusti Allah, mudah-mudahan apa yang dilakukan suami kamu, apa yang diniatkannya, tidak tercapai kepada diri kamu. Karena kamu sudah tahu duluan, dan kamu harus berserah diri kepada Allah. Nah, jadi Pak D-nya Bu Sri ini ya, kembali mengingatkan beliau tentang hakikat kehidupan manusia, keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang akan terjadi, hal-hal buruk kepada kita, kalau kita sudah berserah diri kepada Allah, kamu pasrahkan kepada Allah, Nduk. Kalau memang ajal kamu di sana, berarti suratan takdir kamu, Allah menjemput kamu di masa ini dengan kejadian seperti itu. Tapi kalau Allah mengatakan tidak ada satupun yang dapat melukai kamu, tidak ada satupun yang dapat menyakiti kamu. Jadi gini, Nduk, Pak D jelaskan kepada kamu cerita tentang orang yang mati, orang yang ditumbalkan, itu sebenarnya cuman ya pikiran manusia, karena sudah dibayangi oleh setan yang ada di otaknya. Sebenarnya ajal itu di tangan Allah. Bagaimanapun cara kita mati nanti, mau itu mati secara tiba-tiba, mau itu sakitnya bertahun-tahun, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi ya, orang-orang yang berpikir ini mati karena tumbal, ya itu karena pikiran mereka sudah dihantui oleh sosok-sosok seperti itu. Namun apa yang dilakukan oleh suami kamu ini ya memang sudah tidak baik lagi. Bersekutu dengan iblis dan menjanjikan ya, istrinya menjadi tumbal. Yaitu banyak sekali terjadi. Pak D juga sudah banyak menghadapi orang-orang seperti ya suami kamu itu, melakukan pesugihan, akhirnya menyesal dan bertaubat. Namun ya, kamu pulang ke rumah nanti, kamu katakan kepada suami kamu, Mas Yono, segeralah tinggalkan apa yang sedang dilakukannya. Terima takdir Allah, terima rezeki yang diberikan oleh Allah. Nggak usah muluk-muluk. Karena apa? Hidup di dunia ini hanya sementara. Jadi Bu Sri kaget. Pak D ini kok ngomongnya ngebingungin.
Pertama, Pak D menjelaskan tentang hakikat kehidupan manusia. Antara hidup dan mati sudah diputuskan oleh Allah, dan Pak D mengatakan orang yang jadikan tumbal itu ya sudah ajalnya. Nah, di sini Bu Sri ini bingung. Pikirannya itu bercampur aduk, dan dia kembali menanyakan kepada Pak D-nya. Loh, Pak D ini kok bikin aku bingung? Ya kalau mau jelasin ya satu-satu, jangan dicampur-campur seperti ini. Nah, jadi kembali lagi Pak D-nya Bu Sri ini menjelaskan, ya udahlah, kamu nggak usah pikirin pusing-pusing. Kamu yakin nggak kalau Allah selalu melindungi orang yang dekat dengan dirinya? Kamu yakin nggak setan itu paling takut dengan ayat-ayat suci Al-Quran, paling takut dengan nur yang ada di hati kamu? Bangkitkan nur yang ada di hati kamu, insya Allah setan itu tidak akan datang untuk mengganggu kamu, apalagi untuk menjemput kamu sebagai tumbal pesugihan. Pak D dari Bu Sri ini ya memang benar. Apa yang dikatakan beliau itu ya sependapat dengan saya. Ketika ajal sudah ditakdirkan oleh Allah, bagaimanapun caranya, dimanapun itu, kita tidak dapat bisa menghindar. Mungkin suratan takdir manusia berbeda-beda. Ketika istri pertama dari Pak Yono ini, karena suaminya melakukan pesugihan, ya mungkin takdirnya mati dengan cara seperti itu, namun tetap hakikatnya hidup dan mati manusia Allah yang memutuskan. Jadi Bu Sri ini kembali ke rumah, mengikuti saran dari Pak D-nya. Pak Yono pun kaget, loh Bu, kamu katanya 2 hari mau di tempat ibu, kok udah pulang? Iyo, ibu udah mendingan. Di sana juga udah ada Pak D yang ngejaga. Nah, Pak Yono ini tahu kalau Pak D dari Bu Sri ini bukan orang sembarangan. Dia agak sedikit terkejut lah mendengar kalau Pak D ada di sana. Pak Yono ini ya menutupi rasa terkejutnya itu dengan pura-pura menanyakan, gimana kabar Pak D, Bu? Sehat-sehat Pak D? Alhamdulillah sehat Pak. Dia titip salam buat kamu. Disinilah Bu Sri menceritakan, mengatakan pesan yang disampaikan oleh Pak D-nya. Pak D mengatakan kepada kamu, Mas, kalau ya apa yang kamu lakukan sekarang tuh tinggalin aja, nggak usah diterusin, nggak usah dilakukan lagi. Terima takdir kamu, terima rezeki dari Allah. Seberapapun yang diberikan oleh Allah itu adalah nikmat untuk kamu. Sini yo, Mas Yono ini kaget loh. Kamu ngomong apa sih? Nggak tahu, Pak D cuman berpesan seperti itu. Karena aku menceritakan kepada Pak D, aku nemu foto ketika kamu ajak pergi ke Gunung Kawi. Nah, disinilah Mas Yono ini kaget. Loh, kamu dapat foto di mana? Ketika Mas turun ke bawah bersama si juru kunci, aku naik ke atas, ke tempat Mas duduk-duduk, melakukan ritual di sana. Aku pergi ke atas dan aku mendapatkan fotoku ada di kembang setaman, di dalam nampan, dan di balik foto itu tertulis lengkap namaku, tanggal lahir, dan nama kedua orang tuaku. Aku tahulah Mas, apa yang kamu lakukan di sana tuh aku tahu. Kamu melakukan ritual pesugihan dan kamu akan menumbalkan aku. Mas Yono ini kaget kalau istrinya tuh udah tahu. Mas Yono cuma mengatakan, kamu ngada-ngada aja, nggak mungkin lah aku mau numbalin kamu. Ya nggak mungkin lah aku naruh foto kamu di sana. Aku juga nggak pakai pesugihan. Apa yang aku dapat sekarang ini adalah hasil kerja kerasku. Jadi cekcok pada malam itu. Bu Sri ini nggak mau debat lagi. Dia berpikir, ya udahlah, aku sudah diberikan nasihat kepada Pak D-ku. Apapun yang akan terjadi nanti, kun fayakun. Dia percaya dengan Allah, dia percaya dengan Tuhan. Jadi ya udahlah Mas, yang penting pesan dari Pak D udah aku sampaikan. Kalau apa yang kamu lakukan itu kamu harus hentikan, jangan kamu lakukan lagi. Jadi ya, pesugihan yang dilakukan Mas Yono ini untuk menumbalkan istrinya ini otomatis gagal. Karena ya otomatis setelah Pak D dari Bu Sri ini tahu, dia nggak akan tinggal diam. Pasti dia akan meminta izin kepada Allah, melepaskan
sangkut paut pesugihan antara Mas Yono untuk menumbalkan keponakannya si Bu Sri ini. Dan memang betul, dalam 1 minggu setelah foto itu diambil oleh Bu Sri, pesugihan itu gagal untuk menumbalkannya. Banyak sekali masalah yang terjadi kepada Mas Yono. Dan pada suatu malam ada suara-suara aneh terdengar dari luar rumah. Ada seperti orang yang menggeram, ada seperti suara auman harimau. Dari atas loteng itu seperti ada orang yang berlari-lari. Seperti ramai sekali orang yang berjalan di atas genteng. Dan pada pagi harinya, Bu Sri yang ketakutan pada malam itu memutuskan untuk tidur di kamar anak ketiga dari Pak Yono. Karena dia takut mendengar suara-suara aneh itu sedangkan Pak Yono sudah tidur. Nah, pada pagi hari, dia berniat untuk membangunkan suaminya untuk pergi kerja. Seperti biasa, jam 6:30 dia membangunkan. Dan ketika dibangunkan, Pak Yono ini sudah terbaring kaku. Dengan bibir yang menyot, Pak Yono terkena serangan stroke. Bagian tubuh ini sama sekali tidak bisa digerakkan. Dan Bu Sri panik. Dia langsung keluar meminta pertolongan. Dan Pak Yono pun pagi itu dibawa ke rumah sakit. Dan dokter mengatakan memang betul, Pak Yono ini ya banyak pikiran. Jadi salah satu pembuluh darah di otaknya ini pecah. Jadi fungsi otak ini sudah nggak normal lagi. Saraf-saraf yang untuk menggerakkan seluruh tubuhnya ini sudah nggak karuan lagi. Pak Yono harus dirawat karena pembuluh darahnya ini pecah. Terjadilah gumpalan di bagian belakang kepala, tepatnya di dekat otak kecil. Dan itu harus cepat ditangani. Kalau enggak, gumpalan itu akan semakin besar dan semakin membahayakan diri Pak Yono. Dan Bu Sri pun memutuskan tindakan terbaik harus dilakukan untuk keselamatan Pak Yono. Dan anak-anak dari Pak Yono pun setuju dengan apa yang difikirkan oleh Bu Sri. Mereka sepakat mengatakan kepada dokter apapun yang harus dilakukan untuk kesembuhan dari Pak Yono segera dilakukan. Dan dokter mengatakan dalam waktu beberapa hari ini setelah hasil lab keluar, Pak Yono harus dioperasi untuk menyedot gumpalan yang ada di otaknya itu, di bagian kepala belakangnya. Nah, jadi Pak Yono yang sadar, namun dia nggak bisa ngomong. Dia cuma bisa melihat. Tatapan matanya itu selalu ke atas. Ketika menatap orang yang ada di sekitarnya, Pak Yono ini seolah-olah melihat hantu, melihat hal yang mengerikan. Ketika dia melihat itu dia kaget, matanya melotot dan mulai keringat keluar dari tubuhnya. Dan dari alat detak jantung, di situ memang terlihat detak jantung Pak Yono ini berdebar sangat kencang. Dan dokter mengatakan dalam ilmu kedokteran, Pak Yono itu tengah mengalami sebuah peristiwa yang cukup mengerikan sehingga membuat dia panik dan detak jantungnya itu berdebar kencang sekali. Dan itu sangat membahayakan untuk kesehatan Pak Yono. Jadi setelah dokter tahu, setelah dokter menganalisa, ketika Pak Yono ini melihat orang yang datang membesuknya, itu bukan membuat beliau tenang, melainkan membuat dia panik sehingga membahayakan jantungnya juga. Bapak tidak boleh dibesuk lagi sebelum dia dioperasi, karena dengan detak jantung yang tidak stabil dapat menghambat kesembuhan dari Bapak. Jadi Pak Yono pun masuk ke dalam ruang ICU. Sama sekali tidak ada orang yang dapat membesuknya. Hingga 1 hari sebelum operasi dilakukan, tanpa ada satu orang pun yang ada melihat ketika Pak Yono sakratul maut, Pak Yono meninggal. Ketiga anaknya, istrinya Bu Sri, sama sekali tidak dapat melihat Pak Yono untuk terakhir kalinya. Melihat Pak Yono menghembuskan napas terakhirnya. Ketika dokter masuk mengecek, Pak Yono sudah meninggal dunia. Dan ada sesuatu hal yang cukup aneh. Di bagian punggung Pak Yono ini terlihat seperti ada 2 titik hitam, seperti bulatan, seperti tompel lah. Ukurannya kurang lebih sebesar uang 500 logam. Itu ada 2 di bagian belakangnya, di bagian sebelah kanan. Dan Bu Sri mengatakan kalau di belakang
punggung Pak Yono itu sebelumnya tidak ada ya, 2 titik hitam itu. Jadi setelah beliau meninggal, jenazah pun dibawa ke rumah dan segera dimakamkan. Di tempat pemakaman, Bu Sri, Doni, dan beberapa warga yang lain melihat hal yang serupa ketika pemakaman almarhumah istri Pak Yono yang pertama. Namun di sini, orang-orang yang menggunakan jubah hitam itu terlihat lebih banyak. 1 orang yang ada di dalam liang lahat. Beberapa orang lagi menggunakan jubah hitam tanpa terlihat bagian wajahnya itu. Ada di sekitaran makam, ada di sekitaran orang-orang yang ada di makam tersebut. Namun tidak semua orang dapat melihat. Bu Sri melihat jelas dan Doni melihat jelas. Jadi setelah proses pemakaman selesai, ketika tanah ditutup, batu nisan ditancapkan, hari pun hujan lebat. Padahal siang itu cuaca sangat panas sekali dan warga pun segera bubar. Namun Bu Sri masih tetap di makam itu untuk menaburi bunga dan dia mendengar jelas sekali kalau di belakangnya itu, karena tanah kuburan itu ya masih becek ya, terkena hujan. Dia mendengar seperti ada langkah kaki yang mendekatinya. Pek, pek, pek. Dan ketika Bu Sri melihat ke belakang, tidak ada 1 orang pun yang ada di sana. Dan disitulah Bu Sri mulai merinding. Dia mulai ketakutan dan meninggalkan makam dari Pak Yono. Jadi kisah dari Pak Yono yang menggunakan pesugihan ini sudah banyak diketahui warga. Karena Bu Sri ini tidak mau menutup-nutupi apa yang tidak baik. Ya, Bu Sri berpikir kalau diceritakan juga mungkin bisa menjadi pelajaran untuk orang banyak. Kalau aku tutup-tutupi, ya, aku berbohong, ya sama aja. Aku menutupi keburukan orang yang sudah salah. Nah, jadi ketika orang bertanya kepada Bu Sri, Bu, emang benar almarhum Pak Yono, suami ibu tuh menggunakan pesugihan jabatan? Bu Sri pun menjelaskan, menceritakan apa yang dia tahu, apa yang disampaikan oleh Pak D-nya dan pengalaman-pengalaman misteri selama Bu Sri hidup bersama almarhum Pak Yono. Beberapa kejadian misteri yang dialaminya, salah satunya adalah ketika di makam, dia melihat banyak sekali orang-orang menggunakan jubah hitam dan suara langkah kaki. Jadi cerita ini sudah berkembang luas dan Doni membagikan kisah ini kepada saya untuk saya bagikan kepada sahabat-sahabat agar apa yang ada di dalam kisah ini mungkin sedikit bisa kita ambil pelajaran, hikmah yang terjadi. Karena rasa syukur dengan rezeki yang kita terima itu adalah nikmat yang luar biasa. Seberapapun hasil kerja kita, untuk kita berikan kepada keluarga, untuk kita berikan kepada istri dan anak-anak di rumah, dengan ridho Allah, rezeki itu akan menjadi nikmat untuk mereka semua. Insya Allah apapun usaha yang sahabat-sahabat lakukan sekarang, pekerjaan yang tengah sahabat lakukan sekarang, ketika rasa nikmat, ketika rasa syukur itu ada dalam hati, insya Allah lelah kita akan terbayar dengan senyuman dari orang yang kita kasihi. Insya Allah berkah dunia dan akhirat. Jadi beberapa kisah pesugihan yang sudah saya bagikan kepada sahabat-sahabat itu adalah merupakan kisah-kisah pilihan. Karena banyak sekali email yang masuk membagikan kisah pesugihan untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat semua. Namun mohon maaf, karena tidak semua bisa saya ceritakan. Jadi ketika cerita masuk ke email sebuah kisah misteri@gmail.com, saya tidak lantas menceritakan kepada sahabat-sahabat semua. Tidak lantas saya langsung up ke channel YouTube. Saya baca dulu, saya pelajari dulu dan saya rasakan. Karena setiap cerita yang saya bawakan, saya memiliki feeling sendiri. Seperti kisah yang dibagikan oleh Doni dan kisah-kisah lain yang saya bagikan. Pasti ada sesuatu kejanggalan terjadi ketika saya membaca cerita dan disitulah
saya yakin untuk membawakan cerita itu, dan saya yakin kalau kisah yang dikirimkan oleh sahabat itu benar-benar sebuah kisah misteri berdasarkan kisah nyata. Karena sebuah kisah misteri menceritakan sebuah kisah nyata. Lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah mendengarkan sebuah kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah berbagi pengalaman mistis. Untuk sahabat-sahabat yang ingin berbagi, sahabat-sahabat bisa kirimkan email ke sebuahkisahmisteri@gmail.com dan bisa juga langsung DM ke Instagram saya, Rio.Wijaya91. Untuk t-shirt yang saya janjikan sebagai giveaway sebuah kisah misteri menuju 100.000 subscriber sekarang sedang dalam proses pembuatan. 20 t-shirt akan saya persiapkan untuk sahabat-sahabat semua. Jadi mohon supportnya untuk membagikan setiap video sebuah kisah misteri ke sosial media sahabat-sahabat semua. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.